saya kan sering keliling Indonesia, Ya, sehingga alhamdulillah. saya sering menjamak sholat dan waktu membaca Al-Quran Berkurang. saya sempatkan di jalan, di pesawat, Iya. di Ah, kapal, melalui HP karena saya tidak bawa Al-Quran. Apakah yang saya lakukan itu baik? Apa ya. Ustadz punya solusinya? Nah, ini mohon direspon ini. Ini Saya traveler ini, saya dosen saya. sekalian ingin mengajak beliau itu untuk memahami Profesor Dr. Hamka, kebiasaan beliau membaca Al-Quran. Jadi, Profesor Dr. Hamka penulis Tafsir Al-Azhar ini adalah seorang seorang yang di kemanapun beliau berjalan, selalu kebiasaan beliau itu membawa mushaf. Waktu itu memang tidak ada HP yang ada Al-Qur'annya ya. Membawa mushaf dan setiap saat pula di setiap perjalanan kalau beliau tidak capek mesti membawa apa namanya? Membawa mushaf untuk dibaca. Itu kebiasaan beliau. Nah, mudah-mudahan Pak Husain Tanjung ini menjadi penerus kebiasaan beliau itu, Profesor Dr. Hamka. Tapi suatu saat ketika beliau tahun 68 naik haji, dan beliau setelah prosesi haji selesai menunggu kapal laut datang dari Indonesia untuk menjemput jamaah haji itu. Nah, beliau ini mendapatkan undangan dari 3 duta besar Indonesia dari Kuwait, Irak, dan Mesir. Saya ingat waktu itu. Nah, waktu hendak kembali setelah kunjungan ke 3 negara itu, kembali lagi ke Saudi Arabia, beliau ini satu rombongan itu sopirnya, istri beliau, beliau sendiri dan Irfan, salah satu anaknya. Nah, di tengah-tengah padang pasir itu, tiba-tiba mobil beliau itu disergap, dikejar oleh badai gurun pasir yang luar biasa mengerikan. Hamka itu biasanya, kebiasaan beliau kalau perjalanan beliau itu selalu membaca Al-Quran. Ya. Cuma kali ini karena badai gurun yang sangat mengerikan itu datang dan hendak menyergap mereka, kata drivernya, kata Irfan juga, tiba-tiba Profesor Dr. Hamka itu mengganti tidak membacakan tapi berzikir saja. Dan lafaz zikir yang apa namanya diucapkannya itu satu kalimat saja, yaitu Allah, Allah, Allah. Nah, tentu saja semua orang jadi berzikir mengingat Allah. Tapi yang membuat merinding sang sopir adalah jumlah suara zikir itu jauh lebih banyak dari jumlah orangnya. Jadi mestinya 4 orang, tapi suara zikirnya jadi 10 atau 20 gitu. Tapi ini merinding enak kan? Bukan merinding jadi ngeri. Dan akhirnya begitu posisi badai gurun pasir itu semakin dekat hendak menjungkalkannya, tiba-tiba dengan izin Allah itu badai gurun itu berbelok dan akhirnya selamat. Nah, waktu berhenti, sopirnya bilang, manggil Hamka, Abi, kenapa tadi jumlah suara dikirnya jauh lebih banyak dari jadi orang yang berzikirnya? Beliau bilang, yang penting ini kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi benar kalau Allah mengatakan fadkuruni adkurukum. Ingatlah kalian kepada aku, maka aku akan ingat kepada kalian. Mudah-mudahan kebiasaan Pak Husain Tanjung yang selalu membaca Al-Quran dimanapun itu, betapapun dari menggunakan handphone dan segala macam, menjadi sebab di mana Pak Husain selalu diingat dan ditolong dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kalau kebaikan lebih banyak yang ingin Pak Husain dapatkan, saya sangat merekomendasikan membaca sejarah hidup para ulama-ulama pejuang negeri ini, itu yang akan membuat kita semakin bersemangat dengan Quran. Ada Kiai Haji Hashim Asy'ari di Nahdlatul Ulama, Ahmad Dahlan di Muhammadiyah, kemudian Hamka, kemudian ulama-ulama pejuang kita itu yang ikut membangun negeri ini begitu menakjubkan untuk kita baca sejarah. Termasuk Jenderal Besar, Panglima Besar Sudirman, itu adalah sosok yang begitu sangat taat beragama, sangat kuat menjaga sholat 5 waktunya, tahajudnya, puasanya, sehingga layak beliau itu memimpin tentara di usia yang sangat muda. Panglima Besar Sudirman itu memimpin tentara itu, menjadi Panglima Besar itu di usia 29 tahun. Dalam voting pemilihan sebagai Panglima Besar, beliau mengalahkan seniornya, Jenderal Gatot Subroto, dengan mengalahkan 1 suara saja, Mas Jid, ya. Jadi menang 1 suara dibanding. Padahal Gatot Subroto ini lebih tua, tapi Sudirman yang diangkat menjadi Panglima Besar. Dan agama yang dididikkan kepadanya sejak kecil itu membuat beliau itu tidak pongah dan tidak congkak. Begitu menang voting, beliau mendatangi seniornya itu dan memohon bapak saja yang memimpin tentara karena bapak lebih tua daripada saya. Itu akhlak yang begitu menakjubkan dari Panglima Besar Sudirman. Tapi Gatot Subroto tahu, beliau kemudian mempersilahkan Sudirman untuk memimpin tentara yang kita cintai di negeri ini. Begitu. Jadi mudah-mudahan Al-Quran yang kita baca itu selalu ingat bahwa negeri ini adalah negeri yang didirikan oleh para
kiai, para ulama kita, para santri kita yang hidup mereka digembleng dengan Al-Quranul Karim. Sejarahnya harus kita baca agar kita ingat bahwa negeri ini adalah hasil kerja keras dan perjuangan para ulama dan para santri. Memang ada saudara-saudara kita yang Kristen, Katolik, Buddha, tapi harus diakui secara sosiologis dan secara historis umat Islam jauh lebih banyak jumlahnya. Oleh karena kontribusinya pasti jauh lebih banyak kepada negeri itu. Dan saudara-saudara kita yang Kristen, Buddha, dan Hindu merasakan kehidupan yang nyaman bersama kita, yang umat Islam melaksanakan Islam itu dengan sebaik mungkin.